Kepercayaan yang diturunkan para leluhur di Indonesia sangat kental dan beragam. Di antaranya tentang keberadaan kerajaan yang dipimpin makhluk gaib. Cerita tentang kejadian aneh, tempat aneh seperti kerajaan gaib dan hal lain yang berbau mistis, berkembang di masyarakat Indonesia sampai saat ini. Cerita tentang keberadaan kerajaan yang dipimpin makhluk gaib atau tidak kasat mata, termasuk salah satu yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Nah, kerajaan apa sajakah yang disebut kerajaan gaib dan dipimpin jin atau makhluk tidak kasat mata di Indonesia? 1. Kerajaan Gaib Pulau Mas. Indramayu memiliki kerajaan gaib bernama Pulau Mas yang berbentuk rawa-rawa. Seorang juru kunci setempat mengatakan, jika orang biasa mungkin hanya bisa melihat rawa-rawa biasa, namun bagi orang berpenglihatan khusus maka akan melihat sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh yang terbuat dari emas murni. Dipercaya, kerajaan gaib Pulau Mas dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata. Dalam memimpin kerajaan gaib Pulau Mas, Raja Werdinata didampingi Mahapati tersohor bernama Mahapati Jongkara yang dibantu Panglima Perang bergelar Kalas Renggi. Dalam legenda, kesaktian Raja Werdinata pernah terbukti ketika Indramayu belum berdiri. Saat itu Raja Werdinata perang melawan Raden Wiralodra dan pembantunya Ki Tingkil, yang membabat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Sebagai raja dari kerajaan yang menguasai hutan, Werdinata menantang Wiralodra bertarung selama 11 bulan. Akhirnya Raja Werdinata dan Wiralodra berdamai, dengan syarat Raja Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga saat ini kerajaan gaib Pulau Mas diyakini masih ada dan tetap dipimpin oleh Raja Werdinata. 2. Kerajaan Gaib Pangeran Agung Borneo. Di kawasan hutan Kalimantan, di antara pohon-pohon tua berpostur raksasa, diyakini menjadi pusat dari kerajaan jin atau makhluk gaib bernama Kerajaan Pangeran Agung Borneo. Wilayah kekuasaan kerajaan gaib ini sangat luas hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo. Gaun kebesaran raja di masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini jauh lebih populer dibanding presiden di Indonesia di alam manusia. Tidak ada yang tahu persis berapa usia kerajaan Pangeran Agung Borneo, namun diyakini sudah ada jauh sebelum Kalimantan dihuni manusia. Anak Dayak pun menjalin persahabatan dengan makhluk gaib dari kerajaan tersebut, dan hal itu dianggap lumrah oleh suku pedalaman ini. Mereka punya bahasa sandi tersendiri untuk memanggil makhluk gaib dari kerajaan Pangeran Agung Borneo. 3. Kerajaan Gaib Alas Purwo. Kerajaan satu ini dipercaya sebagai kerajaan jin atau makhluk gaib paling besar di daratan Indonesia. Alas Purwo sendiri sebenarnya adalah sebuah kawasan hutan lindung di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan, tempat ini dikenal angker, karena konon sering terjadi penampakan-penampakan jin atau makhluk tidak kasat mata. Banyak cerita yang menyebutkan di Alas Purwo terdapat dimensi lain, merupakan sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya jin dari seluruh dunia. Berbagai cerita legenda menyebutkan jika kerajaan gaib di Alas Purwo sudah ada sejak zaman lampau, di mana para raja kala itu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa Alas Purwo merupakan pelarian dari para raja yang tidak percaya pada agama. 4. Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Gunung Merapi terkenal sebagai salah satu dari 10 gunung api aktif dan paling berbahaya di dunia. Di balik kedahsyatannya, ada yang mempercayai kalau di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni makhluk astral atau gaib yang dipimpin oleh Eyang Merapi. Kerajaan Gaib Gunung Merapi dipercaya membantu Kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara Kerajaan Pajang dengan hujan abu vulkanik. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat kerajaan ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung yang disebut Pasar Bubrah. Di kawasan itu terdapat pula Gunung Utoh, gunung yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama menuju kerajaan atau keraton Merapi. Di Gunung Merapi juga terdapat banyak hutan yang dinilai angker oleh banyak pihak, karena konon digunakan sebagai tempat pengembalaan hewan gaib. 5. Kerajaan Gaib Paloh. Ada kerajaan gaib yang terletak di Kalimantan Barat, tepatnya di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Diceritakan, kerajaan ini dihuni oleh kaum Bunian dan dipimpin oleh Raden Sandi yang diketahui memiliki ikatan darah dengan raja-raja terdahulu dari Kerajaan Brunei dan Kerajaan Sambas.
Salah satu penjaga kawasan hutan konservasi di Sambas mengatakan, kerajaan gaib Paloh kerap muncul secara tiba-tiba di tengah hutan belantara, dan setelah dihampiri kerajaan yang sangat megah ini lantas menghilang. Beberapa peristiwa ganjil di Sambas juga sering dikaitkan dengan kerajaan Paloh. Banyak orang menyebutkan bahwa kerajaan ini dipercaya ada namun tidak nampak. 6. Kerajaan gaib Padang 12. Padang 12 adalah kawasan di daerah Ketapang, tepatnya Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Pesanggerahan. Masyarakat di kerajaan-kerajaan ini adalah sebutan orang bunian atau orang kebenaran. Padang 12 juga merupakan nama yang diberikan masyarakat sekitar, karena lokasi yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa aneh berbau mistis atau gaib, dan hanya berada di daerah kilometer 12 saja. Sama halnya dengan kerajaan Paloh, kerajaan Padang 12 juga memiliki berbagai cerita peristiwa gaib yang telah beredar. Banyak yang mengatakan bahwa penghuni kerajaan gaib Padang 12 adalah makhluk astral dari golongan putih atau baik, karena mengganggu orang jahat dan membantu orang baik. 7. Kerajaan gaib Laut Selatan. Keberadaan Ratu Pantai Selatan dan kerajaan gaibnya adalah mitos yang hingga masa kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang penguasa kerajaan gaib di pantai selatan, di mana yang paling populer yakni versi Ratu Nilakendra yang tidak lain permaisuri Prabu Siliwangi. Nilakendra konon melahirkan putri kembar yang diberi nama Nilamsari dan Rantamsari. Nilamsari menguasai pantai selatan Jawa bagian tengah dengan sebutan Nyi Roro Kidul, sedangkan Nyi Rantamsari penguasa pantai utara Jawa dengan sebutan Dewi Lanjar. Sudah banyak hal-hal berbau mistis yang dikaitkan dengan kerajaan gaib Laut Selatan ini, seperti pantangan menggunakan baju hijau bila berada pantai selatan. 8. Kerajaan gaib Laut Aceh. Legenda tentang kerajaan gaib Laut Aceh muncul bersamaan dengan eksisnya Ratu Pantai Selatan. Konon, Ratu Pantai Selatan sangat ingin menguasai wilayah kerajaan Laut Aceh. Namun agresinya ke wilayah tersebut terhalang oleh kekuatan makhluk gaib di kerajaan tersebut. Terlebih lagi, kerajaan Laut Aceh ternyata bersekutu dengan kerajaan gaib di Laut Merah. Perang antar makhluk gaib dari kerajaan Pantai Selatan versus Laut Aceh yang dibantu pasukan kerajaan Laut Merah cukup menggemparkan dunia astral waktu itu. Sampai sekarang keberadaan bala tentara gaib di kerajaan Laut Aceh dipercaya masih ada, bahkan disebut salah satu kerajaan gaib terbesar di dunia. 9. Kerajaan gaib Masalembo. Menyebut nama Masalembo, ingatan pastinya akan langsung terarah ke peristiwa tenggelamnya kapal penumpang Tampomas II pada tanggal 27 Januari tahun 1981. Kecelakaan laut berikutnya di perairan Masalembo, yakni tenggelamnya kapal Senopati Nusantara pada tanggal 29 Desember tahun 2006. Berselang beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 1 Januari tahun 2007, peristiwa hilangnya pesawat Adam Air 574 di atas udara perairan Masalembo. Kecelakaan laut lagi di wilayah tersebut terjadi pada tanggal 27 Juli tahun 2007. Kali ini menimpa KM Fajar Mas. Tidak lebih dari sebulan kemudian, tepatnya tanggal 16 Agustus tahun 2007, terjadi lagi musibah tenggelamnya KM Sumber Awal di perairan Masalembo. KM Teratai Prima menambah daftar kapal yang tenggelam di Laut Masalembo, tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 2009. Rentetan peristiwa kecelakaan di wilayah laut atau perairan Masalembo sontak membuat banyak pihak terhenyak. Kawasan Masalembo pun dipercaya sebagai tempat tinggal atau kerajaan dari banyak makhluk gaib. 10. Kerajaan gaib Uwentira. Cerita tentang kerajaan gaib di Uwentira sudah banyak menghebohkan masyarakat Sulawesi, bahkan pernah ditayangkan di TV nasional. Uwentira dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan jin atau makhluk gaib terbesar yang terletak di daerah kebun kopi, di kawasan hutan belantara antara Kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Jika mengunjungi tempat ini, maka akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning bertuliskan Ngata Uwentira. Artinya kota tidak kasat mata atau tidak terlihat. Masyarakat setempat percaya, di tugu itu berdiri gerbang gaib menuju kerajaan Uwentira. Dipercayai pula bahwa raja yang memimpin kerajaan Uwentira memiliki 7 panglima perang dengan masing-masing diperkuat bala tentara yang jumlahnya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Konon,
Banyak yang menganggap bahwa Uwentira adalah salah satu titik kerajaan gaib paling angker di Indonesia. Ada pula yang beranggapan bahwa Uwentira berasal dari benua Atlantis yang hilang. Demikian 10 kerajaan gaib yang ada di Indonesia. Salah satunya Kerajaan Laut Masalembo yang kerap menjadi pusat perhatian dunia karena peristiwa kecelakaan laut.